Saya fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini akan saya bisikin aja. Ini kalau masih ada yang main gigit, akan saya gigit. Keluarga yang selamat, agar diberi kesabaran dan ketabahan. Allah hati niat Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Ihdinas. Sirat. Al-Fatihah. Sosokan ngedoain orang kafir untuk bagaimana agar diberikan keselamatan di akhirat. Nah, sementara dirinya sendiri masih sangat membutuhkan doa karena membohongi ratusan juta rakyat Indonesia. Bayangkan bagaimana dosanya Pak Mulyono ini. Nah, yang tak kalah menarik adalah video yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana ada seorang kenek dan juga supir yang berdebat mengenai persoalan ijazah palsu, dan si kenek tersebut adalah penggemar Pak Jokowi atau Pak Mul yang berusaha untuk membela mengenai persoalan ijazah. Tapi tidak lama kemudian si kenek tersebut ditinggal oleh sang supir karena perbedaan pendapat tersebut. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya dan juga komentar-komentar netizen yang sangat menohok untuk Pak Mulyono. Ini melaku saka Klaten, guys. Alhamdulillah oleh nunutan mau. Ditinggal sopirku. Ditinggal aku, mati. Oh ya, jadi ya gue masalah ijazah Jokowi. Aku yang ngomong ijazah Jokowi asli, ono ngeyel ijazah Jokowi palsu. Oh ya tadi ditinggal neng dalan aku. Ya tega loh. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Si Le nih pagi-pagi dari mana ya? Dari mana Le? Buset, rapi bener kayaknya. Sebener gua, masa ngelamar kerjaan ijazah gua dibilang palsu? Palsu? Palsu dari mana? Oh sini gua lihat. Nih, gak percaya lu. Waduh. Wah. Ya juga nih. Masa iya ijazah pakai tulisan tangan? Bener kagak lu nih? Ini kok kayak ijazah palsu nih mah. Buset, tulisan tangan semua ini. Ya asli lah. Waktu gua beli, yang jual bilang asli. Beli? Buset. Malah gua dapet ini. Aja. Iya nak, halo. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support, tetap selalu support kamu, support. Tetap semangat belajar, jangan kasih kendor, jangan kasih longgar, jangan kasih los. Dulu, sebelum menjabat, sebelum terpilih, saya akan membuka lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan. Bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Dulu bapaknya juga ngomong, saya akan membuka lapangan pekerjaan 10 juta. Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program
yang nyata sebagai berikut ini. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Kenyataannya apa? Semakin hari semakin banyak pengangguran, PHK di mana-mana. Memang ya, kalau orang belum jadi, kalau orang belum terpilih, janjinya 1000 janji. Kalau sudah terpilih, maaf saja, saya akan lupa janji. Jadi, kalau kita yang punya rasional sudah melihat gerak-gerik ini dari awal, dari dia mendaftarkan diri mencalonkan, kita sudah mengetahui ini orang banyak bual. Apa tidak? Undang-undang saja bisa diobok-obok. Ada peribahasa mengatakan, kalau awalnya saja sudah buruk, bagaimana dengan hasilnya? Pasti lebih buruk. Betul enggak? Saya dilantik saat itu hari Jumat. Jumat dilantik, saya kan udah Sabtu sama Minggu yang libur. Saya masuk saat itu, masuk di Balai Kota. Pagi jam 7 saya masuk. Langsung dari protokol, Pak. Dulu Pak Wali nanti jadi inspektur upacara. Padahal saya 23 tahun nggak pernah upacara, nggak pernah. Saya waktu SMA ya, saya waktu ikut upacara pun sebelumnya kan juga hanya jadi peserta upacara, nggak pernah jadi inspektur upacara. 23 tahun nggak pernah jadi ikut upacara. 23 tahun nggak pernah ikut upacara. Begini ya Baginda Raja Mulyono, saya kasih tahu, katanya Anda lulusan UGM. Kita tahu dong, setelah diterima di UGM, mahasiswa baru selalu ada ospek. Gak tahu namanya sekarang apa. Angkatan saya dulu namanya ospek. Kita ospek dulu 3 hari. Selama 3 hari, hari pertama itu kita upacara, Pak. Dan hari ketiga ada upacara penutupan. Dan kita sebagai mahasiswa selalu hormat kepada Sang Merah Putih. Itu namanya upacara. Meskipun beda dengan upacara waktu di SD, SMP, SMA, tapi buat saya itu sama aja namanya upacara. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kan selalu menggembar-gemborkan ikut mapala, naik dari gunung A ke gunung B, naik dari bis A ke bis B, sampai ke mana itu perjalanan Anda. Saya nggak mau gubris karena Anda terlalu dobel dan dobros nek ngomong. Intinya Anda masuk mapala. Dan semua anggota mapala di UGM Silvagama itu ada upacaranya. Lantas 23 tahun Anda kemana? Itu ya yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda merasa wisuda dengan kelulusan di tahun 1985, pasti Anda akan mengalami upacara wisuda. Di situ ada prosesi seremonial yang menyanyikan lagu Indonesia Raya juga. Ada rektor, ada dekan, ada bla 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 bla, saabret gedibret. Gak perlu saya jelaskan. Itu juga namanya wisuda, namanya upacara, Pak. Mungkin itu terakhir kalinya kita mengenyam pendidikan di masa bangku perkuliahan. Itu upacara terakhir kalau menurut saya ya. Mau itu Anda lulusan D3, S1, S2, S3, kalau di bangku kuliah itu upacara terakhir. Masa iya sih Pak, Anda 23 tahun nggak upacara lagi? Coba deh dihitung. Dari tahun 1985 sampai Anda berbicara ini, ada nggak 23 tahun? Itu saja ya.
Peternakan Mulyana nggak boleh protes, tapi harus cerdas, belajar cerdas sekarang, jangan belajar dungu ya, dihitung ya. Pak Jokowi wisuda terakhir 1985, sampai dia berbicara ini kan ada itu arsipnya. Dia berbicara tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Ada nggak 23 tahun? Kalau tidak ada 23 tahun, berarti Anda berbohong, Pak. Selama ini tidak kuliah. Fatal. Ospek kuliah, Silvagama juga ada di kuliahan UGM. Upacara wisuda ada di UGM. Semuanya itu ketiga-tiganya mengalami upacara.